Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito APR. Oke, kali ini kita lagi ada di project Bright Cafe yang letaknya di MT Haryono, dan ini adalah project dari Pertamina Retail. Nah, sekarang tim gue dan Orduga Project ini lagi buat renew konsep dari Bright Cafe ini. Nah, tadinya ini itu konsepnya masih konsep lama, dan kita buat desain dan kita renew konsepnya dan kita kerjain dari sipil sampai interiornya di Bright Cafe ini. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu progresnya seperti apa, nah ini progresnya udah sampai 80%. Nah nanti kita lihat ke dalam. Nah dari kemarin banyak banget yang komen kalau misalnya, Bang kenapa sih jarang upload video sekarang? Nah karena memang kita lagi banyak banget project, dan memang kita fokus dari project-project yang kita lakuin. Nah sekarang kita baru ada kesempatan lagi buat ngasih lihat ke kalian dan ngasih lihat beberapa projectnya, biar kalian juga bisa jadi inspirasi juga buat kalian. Nah ini kita mau kasih lihat hasil progres yang kita lagi kerjain sekarang. Kita lihat yuk ke dalam. Nah saat ini memang tempatnya ini lagi mess banget, lagi bener-bener prosesnya 80%, karena pekerjaan sipil dan interior sudah mulai udah mulai lagi clean up, dan kita sekarang progresnya masih finishing. Jadi beberapa pekerjaan kita dari sipil tuh meliputi dari listrik, dari lighting, semua dari sampai ducting itu kita sudah selesai, dan sekarang kita lagi perapihan plafon, perapihan kisi-kisi, dan perapihan kabinet-kabinet lainnya. Nah kalau misalnya nanti gue kasih cuplikannya, karena ini kan progresnya baru 80%. Nah, jadi gue akan share sebelum konsepnya dibuat itu seperti apa sih, kayak gitu. Nah, ini cuplikannya sebelum ini di renew. Nah, kita masuk ke dalam. Jadi di sini kita udah buatin. Nih di sini kita buatin, di sini juga ada wall dekoratif mural yang kita udah tempel. Ini materialnya ada stiker. Terus udah gitu di sini kita gantung juga beberapa pendant lamp. Nah, pendant lampnya ini kita buat titiknya nyatu dengan kisi-kisi. Jadi secara ambience lightingnya tadinya konsepnya ini kan gelap. Nah, sekarang kita pengennya lebih gimana caranya terang. Jadi bener-bener kelihatan efek warm atau hangat di dalam Bright Cafe ini gitu. Nah, kita lagi setting. Ini beberapa pekerjaan kita nih, tukang-tukang kemarin lagi pada tukang-tukang kayu kita, interior kita lagi setting beberapa benchnya yang kita lagi buat. Nah, ini udah masuk dari progress finishing. Nah, terus abis itu kalau misalnya kalian juga lihat, ini kan ada tekstur nih. Nah, ini kalian sering banget ngomong kayak misalnya, gimana sih caranya bikin untuk interior finishing dengan kelihatannya tipe-tipe industrialis lah. Nah, ini termasuk salah satu motif konkret. Jadi kita treatmentnya nggak kita aci semen expose. Nah, kalau di luar tadi kalian lihat ketika masuk, fasadnya memang kita bikin semen expose, karena memang kita dedikasikan blend antara tren yang saat ini industrialis. Jadi kita buat fasad yang tadi itu lebih ke semen expose yang real. Kita pakai skim wall gitu, dan udah di finishing dengan MU210 untuk coatingnya. Nah, kalau untuk interior, nah interior ini kalau misalnya kalian lihat, ini kan bener-bener motifnya motif konkret. Nah, jadi kenapa kita pakainya di sini kertasif. Nah, jadi kertasif itu memang pakai modulnya itu memang modulnya kayak PVC sheet, atau kita bilangnya itu brandnya itu kertasif, dan ini dia punya pattern yang mirip dengan konkret. Nah, jadi gue kasih cuplikannya gimana cara pasangnya. Jadi ini kita udah potong kayunya kecil-kecil, terus abis itu pakai triplek melaminto 3 mili, dan kita langsung tempel dengan kertasif. Dan kita mengikuti pola sesuai dari desain 3D kita. Nah, jadi kelihatan ya di sini tekstur kisi-kisinya mirip banget dengan konkret. Nah, treatmentnya ini juga akan sama. Kita pakai finishing backsplash-nya nanti pakai kertasif. Jadi dinding sebelumnya ini kita cat dasar dulu warna hitam untuk ngasih list efek yang seperti tadi di sana.
Jadi ketika kita udah nempel modul-modulnya, kita udah langsung kebentuk garisnya. Jadi bukan tempel dulu panelnya baru dicat. Itu takes time dan kerjaannya agak kurang rapi. Jadi di sini nanti tinggal ditempel per modulnya kayak gitu. Nah, di sini nanti area bar, di sini area bar dan kasir. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini top table-nya kita masih belum set. Karena kenapa? Ini top table-nya kita pakai material finishingnya nanti solid surface. Nah, sebenarnya solid surface-nya udah ada, tapi kita lagi fitment untuk nanti top table-nya ini semua kita menggunakan solid surface. Nah, kalau kalian penasaran, stay tune terus di video gua biar kalian bisa tahu progres-progresnya. Oke? Nah, ini nanti di sini juga akan ada showcase untuk apa namanya, untuk chiller pendingin. Itu untuk nanti service untuk beberapa menu yang akan disajikan di sini. Nah, ini kita udah fitment berdasarkan kebutuhan dari Bread Cafe sendiri kayak gitu. Nah, ini kita meliputi semua itu kita meliputi semua dari interior sampai sipil dan electrical. Nah, kalau dilihat di sini, nah ini adalah box panelnya. Jadi kebutuhan untuk kalau misalnya kita bikin cafe itu kelistrikannya ini kita reroute ulang. Nah, listriknya ini di sini menggunakan listrik 3 pas. Jadi karena kebutuhan dayanya besar, jadi kita dari turunan listriknya itu kita memakai 3 pas dan ini semua electricalnya kita reroute gitu. Dan ini udah kita tinggal ducting ulang, kita tinggal cover up lagi semua. Karena kita sekarang lagi pengecekan semua elektrikalnya udah berfungsi. Nah, kita tinggal nanti finishing penutupan untuk area ini gitu. Oke, ya kita jalan lagi. Nah, ini beberapa yang kita lagi development juga di sini. Ini akan ada apa namanya high table. High table-nya ini nanti akan kita provide di depan bar. Jadi di sini kita udah bikin custom. Jadi kita beberapa item ada yang kita bikin di workshop kita sendiri sampai ada yang kita buat di sini berdasarkan timeline ya. Jadi kita juga ngejar gimana sih timeline kita agar tercapai. Makanya ada beberapa yang pabrikasi di lapangan dan ada pabrikasi yang di workshop seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi aksesnya itu di sini aksesnya langsung ke basement. Gitu, ini semua kita pakai kisi-kisi yang di luar itu kita semua pakai kisi-kisi hollow, kisi-kisi besi. Kalau misalnya kita lihat nanti kalau udah selesai semua dari tampak depan kita akan review lagi dari ulang untuk bagian khusus luar, karena luar kita memang udah pasang semua dan masih kita progresnya finishing. Dan di sini ini juga untuk area smoking. Nah, untuk area smoking ini kita semua udah ductingnya kita udah bikin baru, jadi exhaustnya nggak cuma buang ke plafon, tapi kita udah buatin pakai ducting fleksibel, jadi bener-bener dan kita pakein lagi pakai pakai exhaust lagi pendorong keluar. Makanya kita dari exhaust ini nggak langsung buang ke plafon, tapi kita buat ducting untuk buang ke keluar lagi kayak gitu. Nah, nggak cuma ini aja, jadi untuk masalah smoking roomnya juga jadi areanya jadi nggak, karena kan perokok asapnya banyak ya, jadi benar-benar kita untuk masalah placement exhaustnya pun itu kita perhatikan berapa titiknya dan gimana cara daya hisapnya sampai buangnya kemana itu udah kita pikirkan kayak gitu. Nah, kita masuk ke ini area dapur sekarang. Nah, ini area dapur. Ini area dapur benar-benar kita semua pakai dinding keramik, karena kalau misalnya kalian tahu kalau misalnya di dapur itu kan kebutuhannya bener-bener minyak kemana-mana, makanya di sini kita buatin semua dindingnya kita pakein keramik gitu. Nah, kalau misalnya di retail ada perbedaannya sama rumah komersil biasa. Nah, kalau misalnya di cafe nggak semua dindingnya ini kita buatnya dari dinding hebel, tapi di beberapa panel kita juga memakai partisi dan kita langsung tempel granit. Nah, itu ada sistem konstruksinya lagi. Nah, gitu, nanti kalian juga harus lihat videonya sampai selesai gitu. Nah, ini kebetulan ada meja-meja dan semua furniture yang kita buat custom. Nah, termasuk ini. Jadi dari cooker hood yang kita pakai sampai ductingnya kita buang keluar itu
kita semua fabrikasinya custom karena kebutuhan untuk apa namanya, ini kan kebutuhannya untuk komersil, jadi karena kebutuhannya besar jadi kita di sini custom gitu. Jadi ductingnya semua ini kita benar-benar bikinnya custom kayak gitu. Nah ini kita juga lagi bikin rumah lampunya, ini juga kita custom. Nah kalau kalian lihat di sini, ini yang udah terpasang beberapa rumah lampunya, ini kita buat custom semua. Jadi kita bikinnya, kita beli lampunya sendiri, terus kita rakit apa namanya, hanging lampnya sendiri gitu. Jadi bener-bener ini kita buatnya secara custom. Ini kisi-kisi semua, cover list. Nah ini kita menggunakan HPL. Nah dinding-dinding HPL ini kita cover dulu dan kita level dulu, baru kita finishing dengan HPL seperti itu. Nah ini kalau misalnya kalian lihat juga di sini. Nah ini pengerjaan sipil sekarang. Nah, di sini ini kita ada menggunakan 3 pattern lantai yang berbeda. Nah, kenapa kita bikin 3 lantai pattern yang berbeda? Ini kita masih bikin mal gitu. Jadi di sini nanti akan ketemu motif granito atau motif terrazzo. Terus di sini kita ini granit ya, homogeneous style. Nah, ini vinyl dan ini ketemu lagi homogeneous style. 60x60 dan 60x60. Nah, karena kita ada 3 pattern yang berbeda, nah kita dari desain kita buatin ada pemisahnya. Nah, pemisahnya kita pakai apa? Pemisahnya kita gunain biar rapih. Ada di sini inlay kuningan. Nah, ini kita lagi prosesnya aci karena kan treatmentnya kalau misalnya vinyl itu harus ditempel menggunakan lem kuning. Sedangkan kalau misalnya granit itu kan harus ditempel menggunakan semen khusus, mortar khusus untuk pemasangan granit gitu. Jadi ini kita aci dulu, nanti baru terakhir kita tempel si vinilnya. Nah di sini ini listnya masih belum terlihat karena masih kita cover. Ketika nanti kita udah clean up semua, baru kita di sini akan tempelin si vinilnya dan kita buka list aluminium untuk jarak antara vinil dan granit seperti itu. Nah, terus ini dinding-dinding masih kosong. Dinding-dinding masih kosong juga ini kita udah persiapan untuk nantinya kita tempel artificial. Jadi karena di sini konsepnya kita juga mau lebih ke lebih ke sejuk gitu ya, terus lebih ke nyaman gitu di dalam sini, comfy. Jadi kita di sini nanti pasangin artificial gitu. Jadi artificialnya kita pakai daun pakis dan kita pakai beberapa rumput-rumput sintetis. Nanti kalian lihat treatment pasangnya seperti apa kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat plafon, sebelum kisi-kisi kita pasang plafon dulu, terus abis itu baru kita cat plafonnya warna hitam, baru kisi-kisi yang kita pasang kayak gitu. Nah, ini karena titik lampu kan kita masih set berdasarkan nanti furniture apa aja yang masuk, makanya masih beberapa pindah-pindah. Jadi kita di sini masih ada perapihan gitu. Nah, ini juga yang kalian menariknya di sini banyak banget juga sekarang trennya kan lagi banyak pakai kisi-kisi seperti ini. Nah, ini juga tricky juga nih. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian bingung, ini tuh materialnya apa sih? Jadi pertama biasanya modulnya tuh kotak aja biasa. Nah nanti kita bagi per 4 cm kayu, nanti kita tempel HPL lagi dan kita tempel di depan background yang tadi flat panel HPL tadi kayak gitu. Jadi kelihatannya kisi-kisinya seperti ini kayak gitu. Jadi sebenarnya project ini udah 80% progresnya. Jadi tinggal kita rapi-rapi semua. Jadi kalau misalnya di sini progresnya kita ngelihatnya paling 1 minggu lagi kita bisa serah terima dan kita bisa opening di Bright Cafe ini. Kalau misalnya kalian mau lihat hasil project kita, bisa lihat dan datang dan bisa nyobain beberapa menu-menu dari Bright Cafe yang ada di MT Haryono ini. Nah, ini semua kaca. Ini kita semua pakainya kaca tempered. Terus abis itu di luarnya kita semua pakai kisi-kisi besi hollow 2x2. Jadi di depan ini kita pakai hollow 2x2 untuk apa? Untuk perlindungan
dan estetika kaca gitu. Jadi nggak cuman polos kaca aja, tapi kita bikin kisi-kisi lagi supaya relate dengan interior di dalamnya. Jadi sebagai perlindungan juga sebagai estetika juga. Nah, treatmentnya gimana kalau misalnya pasang kaca tempered ini sedangkan interiornya kayu? Nah, biasanya di sekeliling tempered ini kita pakai list profil U untuk kaca. Jadi kita pasang semua untuk makanya di sini nih. Ini nggak ada yang getar nih. Gitu. Karena konstruksinya sudah kita pikirin sedemikian rupa kayak gitu. Nah, di sini juga semua sainit-sainitnya kita custom sendiri di workshop. Jadi kalau misalnya dari progres awal kita benar-benar develop dan build itu kita pure in-house sendiri kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian banyak yang nanti nanya, "Bang, bisa nggak bikin cafe, projectnya rumah atau kos-kosan terus?" Nah, kita lagi kerjain ini di retail kayak gitu. Jadi di retail tuh banyak banget kayak misalnya retail fashion, cafe, coffee shop kayak gitu-gitu. Nah, banyak banget project yang lagi kita jalanin, nanti kita bisa share satu-satu dan kalian tonton terus video gua. Nah, jadi kalau misalnya kalian banyak yang mau tahu dan kalian juga pengen nanya-nanya lebih detail untuk masalah harga atau renovasi, bisa langsung klik di link deskripsi yang ada di bawah ini. Nanti langsung connect ke WA bisnis yang ada di link deskripsi. Nanti gua akan reply dan kita bisa diskusi sampai kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sampai ke pembuatan, terus habis itu renovasi, itu bisa banget kayak gitu. Jadi thank you udah nonton video gue, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi ke part 2 kalau misalnya semua dinding eksterior dan fasad sudah selesai gitu ya. Demikian, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen di video gue kalau kalian suka. Oke, bye-bye.